Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti semuanya, perkenalkan nama saya Sakina dengan NIM 210423. Saya dari kelas RA6 Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Oke, dalam video kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang teori ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita simak video berikut ini. Oke, di sini untuk materi yang pertama, teori ekonomi ini mencakup 4 pembahasan. Yang pertama ada definisi ilmu teori ekonomi, yang kedua ekonomi mikro, yang ketiga perbedaan ekonomi mikro dan makro, dan yang keempat sistem perekonomian. Oke, di sini yang pertama ada definisi ilmu teori ekonomi. Jadi, ilmu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ya'lamu yang berarti memahami ataupun mengerti. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi bisa didefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah sistematik ataupun universal. Lanjut, di sini ada pengertian ekonomi mikro secara umum. Teori ekonomi mikro sesuai dengan namanya, mikro, dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan pada corak dan ruang lingkup analisanya, teori ekonomi mikro diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisa mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Apa sih perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Jadi dapat kita lihat dari ruang lingkupnya. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro akan mempelajari beragam variabel ekonomi secara keseluruhan. Variabel ini akan berdampak luas terhadap kesempatan kerja, laju inflasi, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, hingga neraca pembayaran internasional. Sedangkan ekonomi makro, landasan teori ekonomi makro adalah teori Keynes. Ruang lingkup teori ekonomi makro adalah usaha masyarakat dan pemerintah dalam mengelola faktor produksi secara efisien. Yang selanjutnya ada sistem perekonomian, di mana sistem perekonomian ada 4 sistem. Yang pertama, sistem perekonomian terencana, di mana terdapat 2 bentuk dalam perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Dan yang kedua, sistem ekonomi tradisional, merupakan sistem ekonomi yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bergantung pada sumber daya alam. Yang ketiga ada perekonomian pasar. Ekonomi pasar, market ekonomi adalah sistem ekonomi di mana mekanisme pasar menentukan aktivitas perekonomian. Dan yang keempat, perekonomian campuran. Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Oke, yang selanjutnya kita berlanjut ke materi yang kedua, teori ekonomi, di mana kali ini kita akan membahas ada 6 pembahasan. Yang pertama ada komunikasi dalam organisasi, yang kedua ada kerja tim dalam organisasi, yang ketiga komitmen organisasi, yang keempat ada pengendalian, yang kelima evaluasi, dan yang keenam teknologi informasi. Oke, kita bahas yang pertama. Di sini ada komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk atau penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Yang selanjutnya ada fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, mengarahkan ketetapan. Yang kedua, memberikan arahan, instruksi, memimpin dan mengembangkan usaha. Yang ketiga, mengelola informasi yang berasal dari dalam ataupun luar organisasi. Dan yang keempat, mengomunikasikan dan mensosialisasikan budaya organisasi. Oke, di sini ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi upward atau komunikasi ke atas. Yang kedua komunikasi downward, komunikasi ke bawah. Dan yang ketiga komunikasi bisnis dan komunikasi informal. Selanjutnya kita bahas tentang kerja tim dalam organisasi. Definisi kerja tim dalam organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh
jika dengan melakukan kerjasama tim daripada sendiri. Di sini ada dua pendapat dari para ahli. Yang pertama tuh Bahtiar 2004, beliau mengatakan kerjasama merupakan kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang mengantarkan kepada kesuksesan. Sedangkan menurut Boon 2004, tim adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang dengan kompetensi yang setara, di mana mereka bekerja secara ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di suatu organisasi. Apa sih keuntungan kerja tim dalam sebuah organisasi? Jadi yang pertama, keuntungannya itu meningkatkan komitmen untuk penyelesaian dan perubahan. Yang kedua, menurunkan tingkat stres dan kompetensi internal yang rusak. Yang ketiga, memperbaiki fleksibilitas dan respon serta keputusan yang berkualitas tinggi. Memahami kerja tim dalam organisasi, yang pertama itu pemikiran banyak orang akan lebih dibandingkan dengan satu orang. Membangun sebuah tim adalah suatu proses memilih, mengembangkan, memberikan kemudahan, serta melatih sebuah kelompok kerja agar berhasil mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kerja tim adalah kerja berkelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Di dalam suatu organisasi ada sebuah komitmen, di mana komitmen organisasi itu salah satu tingkah laku organisasi yang banyak dibicarakan dan diteliti, baik secara variabel terkait, variabel bebas maupun mediator. Dan adapun bentuk-bentuk komitmen dalam organisasi, yang pertama itu ada komitmen efektif, di mana komitmen ini mengarah kepada hubungan emosional terhadap organisasi. Yang kedua, komitmen berkelanjutan, di mana komitmen ini mengarah kepada kehendak karyawan untuk tetap tinggal pada organisasi tersebut, karena terdapat perhitungan atau analisis mengenai keuntungan dan rugi, yang mana nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi daripada dengan meningkatkan organisasi tersebut. Dan pembahasan yang selanjutnya yaitu pengendalian, di mana pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang dicapai. Pengendalian merupakan salah satu tugas seorang manajer. Pengendalian ada beberapa komponen. Yang pertama itu komponen lingkungan pengendalian. Yang kedua, penarikan resiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Dan yang keempat, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Yaitu evaluasi, di mana definisi evaluasi menurut terminologi seperti yang dikemukakan oleh Edwin Ward and Gerelwe Brown 1977, evaluasi mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut definisi tersebut, istilah evaluasi menunjukkan atau mengandung arti suatu tindakan atau sebuah proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Di sini ada fungsi evaluasi, di mana evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, evaluasi memberikan informasi terhadap klarifikasi dan kritikan terhadap suatu hal yang mendasari pemilihan tujuan dari target dalam kebijakan publik. Oke Besti, untuk pembahasan yang terakhir di sini ada teknologi informasi, di mana teknologi informasi itu sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Misalnya media cetak sekarang mulai beralih ke media online dengan perangkat komputer maupun Android. Dan diciptakannya teknologi informasi juga memiliki tujuan, di mana itu untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan, dapat memecahkan masalah yang dihadapi si pengguna, membuku aktivitas, efektivitas
efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Teknologi informasi juga memiliki peran di mana yang pertama itu perannya sebagai fungsi operasional, yang kedua fungsi monitoring and control, yang ketiga fungsi planning and decision, dan yang terakhir fungsi communication. Oke Besti, mungkin itulah video pemaparan hasil resume teori ekonomi saya. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.